Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semoga kalian semua dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan tentunya semangat ya untuk belajarlah kembali hari ini bersama dengan Ibu Aisyah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar kali ini, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa dalam suatu bahasa, tetapi berguna untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca titik adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat berupa pernyataan. Penggunaan tanda baca titik. 1. Digunakan di akhir kalimat berupa pernyataan atau berita. 2. Digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik pada penulisan waktu. 3. Digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang keempat, digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Kemarin aku ketemu Adit, terus kenalan, tapi dia ngomong terus nggak ada titik, nggak ada koma. Aku kan jadi bingung, sebenarnya dia itu lagi ngomong apa ya? Nggak ngerti apa yang diomongin. Apakah kalian juga merasa bingung seperti tadi? Untuk memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, itulah gunanya tanda titik. Kalau begitu, yuk bareng-bareng kita belajar penggunaan tanda baca titik di mana saja. Contoh penggunaan tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Kita harus menggunakan masker saat keluar rumah. Penggunaan tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Adi dan Syarif berangkat ke sekolah bersama-sama. Penggunaan tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik pada penulisan waktu. Contoh 1. Pukul 09.07. 09 menunjukkan jam, 07 menunjukkan menit. Dibaca pukul 9:07. Tanda titik memisahkan antara 9 dan 7 untuk memisahkan antara jam dan menit. Contoh kedua, pukul 10.30.20. Dibaca pukul 10:30:20. 10 menunjukkan jam, 30 menunjukkan menit, dan 20 menunjukkan detik. Masing-masing dipisahkan oleh tanda titik. Contoh ketiga, Asa berangkat ke sekolah pukul 7. Penulisan angka 7 dipisahkan oleh titik 07.00. 07 menunjukkan jam dan 00 menunjukkan menit. Penggunaan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh pertama, peternak ayam menghasilkan 1000 butir telur setiap minggu. Pada penulisan 1000 ada tanda titik sebagai pemisah. Contoh kedua, jumlah siswa yang mendaftar ada 5000 orang. Pada penulisan 5000
ada tanda titik yang memisahkan angka 5 dengan 3 angka 0. Contoh ketiga, ibu memberiku uang Rp10.000. Pada penulisan 10.000, ada tanda titik yang memisahkan angka 10 dengan 3 angka 0. Penggunaan tanda titik dalam penulisan singkatan nama orang. Contoh, sebelum disingkat, namanya Muhammad Yusuf. Setelah disingkat menjadi M. Yusuf. 2. Ahmad Yani. Setelah disingkat menjadi A. Yani. 3. Sebelum disingkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah disingkat menjadi Ali bin Abi Thalib R.A. 4. Budi Dharma Ali. Setelah disingkat menjadi B.D. Ali. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di akhir materi nih soleh-solihah semuanya, dan pastinya kalian juga sudah bisa mendapatkan sebuah hikmah ya dari pelajaran penggunaan tanda baca titik hari ini, yaitu ketika kita baik sedang menulis atau mengucapkan sesuatu, baik berbicara dengan orang lain, membacakan sebuah cerita, membacakan laporan dan sebagainya, kita bisa memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Begitu juga ketika bicara dengan orang lain, mereka akan menjadi paham dan mengerti apa yang sedang kita bicarakan, karena ada pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Tidak asal bicara tanpa ada tanda titik, tanpa ada koma, tanpa ada jeda, sehingga apa yang kita ucapkan atau apa yang kita bicarakan tidak akan dipahami oleh orang lain. Seperti itu, Masya Allah. Jadi penggunaan tanda baca titik ini ternyata sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya, solih-solihah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, solih-solihah semuanya, kita benar-benar selesai ya kali ini di materi penggunaan tanda baca titik. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengucapkan kalimat, bisa memisahkan antara kalimat satu dengan yang lainnya. Ketika memberikan informasi kepada orang lain atau berbicara dengan orang lain, mereka bisa tahu apa yang kita bicarakan dan mengerti tujuan dari informasi yang kita berikan. Seperti itu ya, solih-solihah. Kita akhiri materi hari ini dengan mengucapkan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis bareng-bareng yuk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Aisyah pamit, sampai bertemu kembali di materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.